Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Muhammad Syamsuddiyar NPM 008, Kori Rota Ain NPM 017, Ahmad Labib Sa'di NPM 025, Mita dan Syahwal Putra akan menjelaskan mengenai hubungan semantik, leksikal, dan definisional. Yang pertama mengenai prosedur pemaknaan suatu kata. Untuk menganalisis makna dapat digunakan berbagai prosedur. Menurut Nida di dalam buku Semantik Leksikal menyebutkan 4 prosedur untuk menganalisis pemaknaan atau komponen makna. Antara lain, yang pertama penyebutan atau penamaan. Proses penamaan tentu berhubungan dengan rujukan. Misalnya kalau kita sedang melihat binatang berkaki 4, maka kita akan segera mengatakan bahwa itu kuda atau jaran, bahasa Jawanya. Yang kedua, memparafrase lambang, mempunyai objek dan interpretasi. Interpretasi itu merupakan kapasitas pada sistem untuk menspesifikasi setiap bagian dari sistem supaya lebih analisis lagi. Pateda 1990-139. Untuk menganalisis komponen maka menjadi lebih terperinci dengan menggunakan parafrase. Parafrase bertitik tolak dari deskripsi secara pendek tentang sesuatu. Misalnya leksem, Pak D atau paman dapat kita parafrasekan menjadi saudara laki-laki ayah atau sebagai saudara laki-laki ibu. Yang ketiga mendefinisikan. Mendefinisikan merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu. Pateda 1990-140. Sesungguhnya usaha mendefinisikan berpangkal dari analisis makna dan parafrase. Misalnya mendefinisikan laksem tanpa nyiru sebagai berikut. Berbentuk bulat, terbuat dari anyaman bambu, berukuran garis tengah 40-50 cm, tinggi bingkai kurang lebih 6 cm. Digunakan untuk menampi beras atau nginteri gabah atau memisahkan padi. Yang keempat, mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan merupakan proses menghubungkan sebuah leksem dengan genus atau kelas. Pateda 1990-142. Genus atau kelas yaitu ciri benda yang diklasifikasikan. Semakin kecil atau semakin terperinci suatu klasifikasi kata, maka akan semakin mudah dalam memaknai suatu kata. Selanjutnya pengertian leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki oleh kata atau leksikon itu sendiri. Dalam semantik leksikal kita akan membicarakan masalah-masalah yaitu sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, kolokasi, denotasi, dan konotasi. Makna leksikal sendiri adalah makna leksem ketika leksem tersebut berdiri sendiri dalam bentuk dasar maupun leksem turunan dan maknanya seperti yang kita lihat pada kamus Pateda 1990-64. Leksem yang berdiri sendiri karena makna sebuah leksem dapat berubah apabila leksem tersebut berada di kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang, benda, dan peristiwa. Adapun contoh makna leksikal dalam suatu kata yaitu leksem melaku atau berjalan dapat dihubungkan dengan berjalan-jalan, bertamasya, karya wisata. Inti satuan-satuan ini adalah satuan yang berhubungan dengan melaku atau berjalan tanpa mempersoalkan kendaraan yang digunakan, dengan siapa kita berjalan, kapan kita berangkat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian definisional. Katamba menjelaskan bahwasanya konsep derivasi dan infleksi itu sebagai berikut. Yang pertama, infleksi berkaitan dengan kaidah-kaidah sintaksis yang dapat diramalkan.
otomatis, sistematik, bersifat konsisten. Sementara itu, derivasi lebih bersifat tidak bisa diramalkan berdasarkan kaidah sintaksis, bersifat opsional atau sporadik. Jadi keberadaan derivasi ini itu tidak bisa diprediksi sebelumnya, tergantung ditempatkan di mana kata tersebut. Sedangkan Verhoeven menjelaskan bahwa afiks derivasi itu selalu menyebabkan perubahan kelas kata. Tetapi jika mempertahankan kelas kata, maka akan mengubah identitas leksikal. Nah, yang dimaksud dengan identitas leksikal itu apa? Yaitu adanya suatu ciri kausatif atau benefaktif pada verba turunan yang tidak ditemukan dalam bentuk dasar atau sebelumnya. Seperti contoh, verba kata berangkat dan melihat menjadi verba derivatif memberangkatkan dan memperlihatkan. Jadi pada contoh berangkat dan melihat ini ketika diderivatifkan menjadi memberangkatkan dan memperlihatkan. Nah, pada kata memberangkatkan itu mempunyai makna kausatif yang tidak tampak pada verba sebelumnya, yaitu verba berangkat. Begitupun verba yang memperlihatkan juga mempunyai makna yang tidak tampak pada melihat. Tafsiran seperti ini sama Verhoeven dinamakan derivasional karena pada dasarnya adalah leksikal bukan gramatikal. Jadi perubahan seperti ini itu awalnya itu perubahan secara leksikal bukan bentuk gramatikalnya. Lalu ada 4 tipe afiks derivasional menurut Hermanto, yakni yang pertama featural derivation atau derivasi fitur. Yang kedua functional derivation atau derivasi fungsi. Yang ketiga transposition atau transposisi, dan keempat yang terakhir yaitu ekspresif derivasi atau derivasi ekspresi. Nah, sementara itu Ahmad Shauqi Yahya itu menjelaskan bahwasanya proses derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru yang menyebabkan perubahan kelas kata. Walaupun tidak merupakan kelas kata, proses derivasi mengubah makna. Tadi kan dicontohkan berangkat dan memberangkatkan. Lah, antara berangkat dan memberangkatkan itu sudah merubah kelas kata. Apabila itu tidak merubah kelas kata, di sana juga merubah makna. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh derivasi agar kita lebih paham apa itu derivasi. Lah, sebenarnya ada pembagian derivasi yaitu sampai merubah kelas kata dan ada yang tidak mengubah kelas kata. Itu yang pertama, ada contoh baik menjadi kebaikan, cantik diderivasi menjadi kecantikan, lahir menjadi kelahiran. Lah, di sini ini ada perubahan kelas kata tapi tidak sampai merubah makna. Lah, yang pertama kan di sini ada kata baik, cantik, dan lahir. Ketiganya ini merupakan kelas kata adjektif atau kata-kata sifat. Nah, ketika diderivasi itu menjadi kebaikan, kecantikan, kelahiran. Lah, itu berbeda. Artinya bukan lagi kelas katanya itu adjektif, melainkan berubah menjadi nomina. Kan ini ada perubahan kelas kata, tapi tidak ada perubahan makna di sana. Seperti itu. Lalu yang kedua ada perubahan di kelas kata dengan perubahan makna. Nah, berbeda dari ketiga contoh yang tadi. Di sini tertera ada 4 kata, yaitu tulis menjadi derivasi menjadi penulis, bantu diderivasi menjadi pembantu, gali diderivasi menjadi penggali, malas jadi pemalas. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Mereka semua ini terdapat perubahan kelas kata dari bentuk asalnya.
lalu serta mengalami perubahan makna, yakni nomina penulis, pembantu, penggali, dan pemalas masing-masing diderivasi dari verba tulis, tulis, bantu, gali, dan malas. Nah, keempatnya ini dinamakan perubahan nominalization atau perubahan secara nominal. Jadi kan diganti itu dari yang verba ke nomina gitu, seperti itu. Selanjutnya ada juga contoh besar menjadi membesar, yang terus kuning menjadi menguning. Lah itu semua itu diderivasi dari kata adjektif kan, besar. Itu lalu perubahan itu kedua itu diderivasi dari adjektiva besar dan kuning dinamakan verbalizer. Karena apa? Berubahnya itu menjadi kegiatan membesar dan menguning. Seperti itu. Berikutnya, derivasi dibagi atas dua macam, yakni yang pertama derivasi secara morfologis, yaitu pembentukan kata yang ada bentuk asal dan bentuk turunannya. Yang kedua, derivasi secara sintaksis, bentuk turunannya adalah struktur lain. Kemudian, hubungan leksikal dan derivasional. Dari penjelasan di atas, leksikal merupakan pemaknaan suatu kata menurut aslinya atau sesuai yang ada di kamus. Sedangkan makna derivasional merupakan makna yang terbentuk dari pengimbuhan afiks yang bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata. Jika leksikal pemaknaan menurut asli atau kata dasarnya, maka derivasional adalah pemaknaan ketika adanya penambahan. Jadi suatu kata dapat berubah kelas kata jika ada proses derivasi tersebut yang mana akan menimbulkan makna baru, seperti contoh buka, membuka, dan membukakan memiliki makna yang sama dalam leksikal, namun secara derivasional memiliki makna yang berbeda. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.